السليم. Although he's alive, it's as if he's no longer here. And children with the same level of malnutrition. Ada yang bilang kaya miskin itu kodrat atau takdir dari pribadi manusia. Kaya dan miskin tetap ada sampai dunia ini kiamat. Dengan dua sebab inilah, maka berputarlah pola pikir manusia yang dituangkan dalam setiap program kesejahteraan. Ada berbagai macam alasan terjadinya kemiskinan di dunia. Akibat perang, kurangnya SDM, atau bahkan tidak adanya SDA di tanah yang mereka tinggalkan. Atau ada sebab lain? Silahkan beri komentar Anda di bawah ini. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Harapan kami tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara secara global dengan sasarannya Arsip Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah anak-anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di dunia. Secara global, kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari 1,90 dolar per hari. Itu menurut Bank Dunia. Jumlah orang miskin global diperkirakan telah meningkat menjadi 803 juta pada tahun 2020 yang lalu. Jauh lebih besar dari 672 juta yang diperkirakan semula. Tingkat kemiskinan global yang telah mengalami penurunan yang stabil abad ini kemungkinan akan meningkat menjadi 10,4%, hampir kembali ke tingkat pada tahun 2017, bukannya merosot ke titik terendah baru sebesar 8,7% seperti yang diperkirakan sebelumnya. Diperkirakan 104 juta anak-anak di bawah usia 5 tahun hidup dalam kemiskinan ekstrim. Sementara jumlah itu meningkat menjadi 328 juta untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Anak-anak yang paling menderita ketika hidup dalam kemiskinan, tubuh mereka yang masih muda dan berkembang kurang tahan terhadap dampak hidup tanpa air bersih, makanan, atau perawatan kesehatan. Akibatnya banyak anak yang hidup dalam kemiskinan menderita malnutrisi dan penyakit lainnya. Mereka tidak dapat bertahan hidup. Diperkirakan kurang dari sepertiga anak yang menderita malnutrisi akut berat menerima pengobatan. Kelaparan dan kekurangan gizi sering diakibatkan dengan kemiskinan ekstrim dan kurangnya akses ke makanan yang tersedia, program ketahanan pangan, dan mata pencarian Action Against Hunger bertujuan untuk memberdayakan masyarakat rentan untuk meningkatkan akses mereka ke pangan.
Pendapatan dan pasar. Mereka melatih dan membangun kapasitas petani skala kecil untuk meningkatkan produksi, serta menyimpan dan memasarkan hasil panen mereka dengan aman. Dalam keadaan darurat kemanusiaan, mereka menyediakan bantuan tunai atau program cash for work untuk membantu keluarga dalam krisis, membeli makanan dan mendukung pasar lokal, sambil juga memungkinkan mereka membuat pilihan sendiri tentang kebutuhan mereka yang paling mendesak. Program nutrisi dan kesehatan. Mereka memberikan perawatan yang menyelamatkan jiwa bagi anak-anak yang menderita kelaparan paling mematikan. Mereka bermitra dengan orang tua dan masyarakat untuk mendidik dan mengubah perilaku, membantu mencegah malnutrisi, dan mengenali tanda-tanda penyakit sejak dini. Mereka menjangkau lebih dari 17 juta orang dengan program menyelamatkan jiwa di 45 negara. Kisah seorang bocah menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrim seringkali disebabkan oleh faktor eksternal yang jauh di luar kendali keluarga. Namun dengan dukungan yang tepat, ada harapan. Mereka memiliki 40 tahun pengalaman menyelamatkan nyawa dan mendukung swasembada untuk beberapa populasi paling rentan di dunia. Mereka dapat membantu masyarakat menjadi lebih tahan terhadap faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan ekstrim dan membantu keluarga pulih dari bencana alam atau pemindahan paksa akibat perang. Berbagai lembaga datang untuk anak-anak dan keluarga sebelum dan sesudah terjadi bencana, bahkan terjadinya perang. Mereka memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, melihat anak-anak mereka tumbuh kuat, dan agar seluruh komunitas makmur. Mereka terus mencari solusi yang lebih efektif sambil berbagi pengetahuan dan keahlian. Mereka mendorong perubahan jangka panjang. Mereka tidak akan pernah menyerah hingga dunia terbebas dari kelaparan, khususnya bagi anak-anak yang memiliki kemiskinan ekstrim. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.